Siap, Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Lestari. Kembali lagi di webinar diskusi Lestari seri 8. Dan kali ini bersama Jasmine sebagai host hari ini. Terima kasih atas kesediaan Sobat Korpasi untuk bergabung dalam webinar ini. Karena seperti yang kita tahu, ini hari Sabtu dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bersedia meluangkan waktu liburnya. Saya ingin menyapa yang sudah hadir. Ada Pak Ilham Hussein dari Jogja. Selamat pagi Pak Ilham. Ada Pak Pramudia. Dan ada Kak Siti. Selamat pagi, dan ada yang sudah terhubung saat ini yang akan menjadi narasumber kita Pak Anies. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Mulai ya. Terima kasih. Saya ingin kembali menyapa yang sudah hadir. Ada Ibu Sri. Selamat pagi Bu Sri. Dan teman-teman yang baru bergabung. Ya Bu. Terima kasih yang sudah baru bergabung. Jadi sebelum kita masuk ke sesi narasumber, mari kita sejenak mendengarkan paparan umum dari moderator kita yang kebetulan sebagai pendiri dan inisiator Korpasi, Pak Hadohon Satyalen Cimarenare, sehingga kita dapat gambaran apa itu Korpasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Kedengaran jelas, Jasmine? Jelas, Kak, jelas. Oke. Terima kasih, Jasmine, sudah membuka. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Hadohan Satrilan Cimaremare. Menyambut kembali di sini semua hadirin ya, yang udah join. Banyak sekali nih. Dari yang lain juga udah bersedia untuk meluangkan waktunya di weekend ini. Ini sudah masuk ke sesi 9
dan kita akan ada satu sesi lagi, satu seri lagi sebelum kita nanti ke depan akan menjadi narasi. Nah, ini saya juga ingin menyapa, di sini ada sekali lagi nih beberapa yang baru datang. Dari ini ada UPT TPA, Alfian, ada Yanu, Yamin, Willy Salim, terus ini banyak sekali ya. Siturukia, Sabto, Pramudia. Ini ada Kabib, ada Aditya Ramdan, Manda, Lumba, Kadek Mahardika, Dwi Wahyono, Ilham Hussein, Hesti, terus ada Pak Gatot ini, terus Pak Jun, Diko, Dedi, sama Ibu Dortea, sama tidak lupa juga Ibu Enci sama Pak Muis. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siap. Nanti mungkin sebelum masuk ke sesi Pak Muis dari PT Sumber Organik, saya izin untuk memaparkan secara umum apa itu tentang Forpasi ya. Oke, sudah kelihatan screen saya? Ya, sudah. Oke, baik. Jadi Forpasi berangkat dari situasi komplikasi dan resolusi. Kita sama-sama tahu kesadaran kepedulian masyarakat terhadap isu sampah ini sangat minim. Padahal ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Komplikasinya adalah minim sekali keberpihakan politik karena rendah sekali kesadaran ya. Jadi narasi, sistem program, dan anggaran di isu sampah ini dari pemerintah pusat sama daerah itu masih sangat kurang. Terus darurat sampah kita sama-sama tahu ini banyak kebakaran dan lain-lain dan di sini yang bisa dilihat hanya dampak bukan akar masalahnya. Dan belum ada produk aturan yang tajam serta penegakan yang mengacu ke peningkatan manajemen persampahan. Jadi kita mencoba resolusinya apa? Pembentukan Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia sebagai langkah awal supaya ada wadah bersama untuk mendiskusikan isu ini. Kita bisa meningkatkan kesadaran kepedulian tentang isu, lalu kita menghimpun opini keresahan dan kita bawa sintesanya nanti ke ranah kebijakan publik. Jadi itu Forpasi adalah sebuah forum atau wadah non-partisan untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh pihak di Indonesia kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu sampah dalam menciptakan sistem yang lebih baik. Jadi supaya artinya tidak ada dusta di antara kita ya. Ini momennya tahun politik, ini gerakan apa ini ya? Ini bukan gerakan politik praktis. Tentu saja kita akan dekat ke hal yang bersifat politik, tapi politik sampah. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail. Nah, di sini Forpasi sendiri capaiannya, ini saya update, ini bukan 393, ini belum diupdate ya, itu sudah 531 bahkan, yang per pagi tadi. Kita meningkat juga di jumlah follower Instagram, dan di sini ada 6 relawan aktif termasuk saya sendiri, dan termasuk ini host kita ada Jasmine dari Indo Relawan, dan sudah terekam 8 seri webinar di YouTube. Dan partisipannya 20-40 partisipan aktif di hari libur. Di sini saya langsung menyampaikan ini udah seleksi alam ya Pak Bu ya. Bahkan ini meeting yang ada di Forpasi webinar itu bukan di hari biasa dan berembel-embel rapat dan lain-lainnya ya. Jadi memang sudah ada kesadaran yang penuh untuk mengikuti ini. Di visi, misi, dan tujuan, kita ingin mewujudkan Indonesia lestari, dimulai dari isu lingkungan yang paling nyata di kehidupan masyarakat, yaitu isu sampah. Nanti saya akan jelaskan apa itu Indonesia lestari. Misinya membagikan konsep Indonesia lestari kepada publik, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu sampah lingkungan, supaya jadi prioritas, lalu mendorong terbentuk produk kebijakan publik. Tujuannya kita buat diskusi, kita himpun pertanyaan, dan nanti tindakan konkretnya seperti apa. Nah, di sini saya ingin menawarkan konsep Indonesia lestari adalah sebuah konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan ibu pertiwi Indonesia, demi kelangsungan generasi ke depan dan diejawantahkan dalam perbuatan nyata. Bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong yang sudah terkandung dalam urat nadi segenap warga negara Indonesia. Bapak Ibu, di sini ada saya tampilkan foto dari kampung halaman saya itu di Danau Toba. Saya membayangkan di sini kita semua dari latar belakang berbeda-beda, Sabang sampai Merauke. Suatu hari nanti kita bisa menghirup udara yang bersih, meminum air yang bersih, dan menikmati kehidupan kita hanya karena kita menjaga lingkungan kita bersama. Dan di sini makna dan logo warna Forpasi itu mengandung makna ya Pak Ibu ya, menjadi prinsip ke depannya, yaitu lingkaran kita fleksibel, cair, dan asertif. Hijau laut kita warna lingkungan, tenang, dan sikap positif optimis. Coklat melambangkan bumi, ruang aman, dan kenyamanan. Abu-abu
ini moderasi, netralitas, dan non-partisan sebagai prinsip utama dari forum ini. Sangsaka merah putih yang pasti melambangkan tujuan akhir kebermanfaatan dengan visi Indonesia Lestari. Ini sedikit yang mungkin kita baru kenal pada hari ini. Nama saya Hadoan Satilan Mare dari Medan, saat ini berdomisili di Bali. Sempat sekolah dulu di Medan, di ITB, dan saya baru menyelesaikan dari Lemhanas, pemantapan nilai kebangsaan. Sekarang bekerja di salah satu non-profit bidang persampahan, dan sempat bekerja di salah satu institusi pemerintah. Dan saya senang ke alam ya, terus eksplorasi seni, budaya, dan kuliner, dan juga diskusi seperti yang kita lakukan sekarang. Salah satu karya kami adalah film Pulau Plastik yang sudah ada di Netflix. Barangkali Bapak Ibu nanti sudah ada waktu untuk menontonnya, bisa untuk langsung ke Netflix. Dan garis besar kegiatan dari Forpasi itu ada 3, diskusi lestari, jahit narasi, dan tanya kawal. Sekarang kita masih di yang pertama, tapi sudah mau berakhir. Di sini kita merangkai webinar untuk memahami dan peduli isu sampah dengan konsep Indonesia Lestari. Dan nanti webinar ke depan akan dijahit narasinya untuk kita rancang apa sih ini poin kebijakan yang perlu kita dorong ke pemangku kepentingan. Ke depan kita akan tanya kawal dan kita audiensi, dan jika memungkinkan kita dengar langsung dari calon pemimpin ya, dari para capres ataupun elemen-elemennya untuk nanti ke depan bisa kita kawal. Nanti sebelum, jangan sampai mereka terpilih ketinggalan nih isu sampah. Ya udah, kita 5 tahun ke depan seperti ini aja. Jadi seperti itu dari Forpasi sebagai paparan umum untuk kita bersama. Nah, karena di sini sudah join ya, join lagi ada beberapa yang udah masuk. Ini mungkin saya belum bisa read satu-satu ini ya, ada beberapa notifikasi tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, jadi kita barangkali sudah menunggu ya semuanya tentang topik kita pada hari ini. Jadi saya mungkin sekalian untuk mempersilakan waktu dan tempat kepada, di sini ada pembicara kita, Pak Muiz. Sekali lagi selamat pagi Pak Muiz. Assalamualaikum. Wah, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Doan. Iya Pak. Wah, kita ini belum pernah bertemu secara langsung, tapi sudah bertemu secara virtual ya Pak Muiz ya. Baik, Bapak. Ye, Iya Pak. baru Terima pertama kasih. kali ini kita ketemu, Ji. Siap Pak, pastinya kita ingin bersilaturahmi lagi Pak ya. Apalagi nanti dari Surabaya ke Bali nggak terlalu jauh Pak. Oke. Siap Bapak. Saya silakan Pak untuk melakukan paparan, dan di sini kita bersiap menanti penjelasan dari Pak Muiz mengenai bagaimana menyelesaikan masalah sampah secara masif dan sudut pandang ini dari pelaku pengelola persambahan, yaitu PT Sumber Organik di Surabaya. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Bu. Selamat pagi Ibu Sri Bebasari yang kami hormati. Wah, Pagi Pak Muiz. ketemu lagi di sini Bu J. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mengikuti webinar ini. Kami mencoba untuk menjelaskan apa yang sudah kami lakukan di PT Sumber Organik ya. Dalam hal ini kami adalah mitra dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola sampah di Kota Surabaya. Jadi sejak tahun 2012 PT Sumber Organik ini sebagai pemenang tender yang ada di Kota Surabaya, terus mengelola di sana sebagai pengelola khusus seluruh TPA yang ada di Kota Surabaya. Yang pertama adalah mungkin kami jelaskan sedikit mengenai apa sih yang menjadi pengelolaan di Kota Surabaya. Sebetulnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan Kota Surabaya itu sebelum masuk ke TPA, itu adalah adanya TPS 3R. Kemudian ada composting, ada bank sampah. Nah, 3 hal ini yang sudah dilakukan Kota Surabaya itu sesuai dengan komitmen dari Kota Surabaya untuk bagaimana mereduce sampah ini supaya masuk ke TPA lebih sedikit sebetulnya Ibu. Karena ada keinginan dari pemerintah bahwa Jaksrada itu harus 30%. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kota Surabaya. TPS 3R di Kota Surabaya ini ada jumlahnya kurang lebih 9 ya kalau nggak salah. Kemudian composting ada 26, bank sampah ada 650.
Nah, ini tentunya hal-hal yang mengandung keekonomian itu yang coba dimanfaatkan, sisanya baru masuk ke TPA Benowo, Surabaya. Data yang kami dapat adalah bahwa kira-kira 60% itu yang dikelola, kemudian 40% sisanya itu masuk ke TPA Benowo. Itu yang sebagian ya, sebagian yang dikelola oleh 3 item tadi, TPS 3R, komposting maupun bank sampah. Nah, ini menarik sekali bagaimana masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik apa dan segala macam, tergantung keekonomian yang dilakukan. Kemudian ada lagi adalah yang dilakukan banyak di daerah-daerah. Kami memang sering dikunjungi, banyak menanyakan RDF. RDF ini bagaimana, tentunya butuh masukan dari teman-teman di sini juga bahwa RDF ini sampai sejauh ini bagaimana. Karena tentunya di tempat kami tidak melakukan itu. Kalau di tempat lain ada yang melakukan, tapi sejauh mana ini ya perlu kita coba sampaikan bahwa RDF ini juga salah satu untuk pengolahan sampah yang menjadi RDF. Ya tentunya siapa nanti off-takernya dan segala macam, yang setahu saya ketahui adalah PLTU dan Semenclean ya. Nah, ini nantinya sampai sejauh mana hal ini bisa dipergunakan oleh teman-teman daerah-daerah lain atau yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, tingkat keilmuan untuk penggunaan sampah adalah biofuel. Memanfaatkan sampah menjadi minyak. Ada beberapa daerah atau beberapa ya kelompok masyarakat memanfaatkan hal ini. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan. Tetapi untuk Kota Surabaya, TPA Benowo khususnya, balik lagi ke apa yang kami lakukan di TPA Benowo adalah yang pertama, kami ini menerima sampah dari Kota Surabaya yang khusus untuk sampah rumah tangga dan sejenisnya. Nah, sampah rumah tangga dan sejenisnya ini yang bisa masuk ke Kota Surabaya. Nah, Kota Surabaya yang masuk ini tentunya semua diakomodir, baik transportasi itu oleh pemerintah Surabaya, kami hanya menerima sampahnya saja. Nah, sampah ini tentunya jumlahnya kurang lebih saat ini kami terima adalah 1.500 ton per day, gitu. Dan apa yang kami lakukan, ada 2 hal sebetulnya. Yang kami lakukan PT Sumber Organik ini adalah, satu adalah membuat sarana dan prasarana existing pada saat itu. Pada awal kita bekerja di sana, ya memperbaiki sarana dan prasarana existing yang ada sesuai dengan konsep kami. Yang kedua adalah membangun sarana dan sarana baru. Nah, ini ada 2 hal. Satu adalah LFG Power Plant, kemudian yang sesuai dengan Perpres adalah gasifikasi Power Plant. Nah, ini sesuai dengan Perpres 35 tahun 2018 yang sudah kami lakukan, itu adalah gasifikasi. Tentunya hal ini bisa kami paparkan, mungkin Pak Doan bisa kami gabung share. Ampun Pak, silakan Pak. Oke, siap. Ya, iya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, apa yang kami lakukan di TPA Benowo. Jadi TPA Benowo ini mempunyai kurang lebih luasan 37,4 hektar. Kemudian dari pengelolaan ini kami adalah berkontrak 20 tahun ke depan. Kemudian dari tahun 2012 sampai tahun 32. Nah, ini mekanisme adalah
BOT. Nah, nanti pada saat tahun 32 akan kami serahkan secara keseluruhan ke pemerintah Kota Surabaya. Kemudian ini lahan yang ada di sana 37,4 tadi. Ini yang kami sebagian landfill, sebagian untuk fasilitas-fasilitas yang ada yang kami manfaatkan untuk fasilitas yang tadi, LFG, gasifikasi, perkantoran, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kami sampaikan bahwa yang pertama kami melakukan adalah landfill gas power plant dulu pada saat awal. Kami menata landfill, tadi kami menata landfill itu seluruh sampah sebelum kami membangun gasifikasi. Jadi sampah adalah masuk ke landfill secara keseluruhan. Jadi kami tata. Nah, ini manfaatnya adalah dua goal sekalian sebetulnya. Satu, menghilangkan bau, kemudian menarik gasnya untuk dijadikan listrik. Nah, yang pertama ini adalah kita waktu itu mulai tahun 2012 kami tata sedemikian rupa, kami tutup dengan cover soil ada, dengan geomembran ada. Karena ada dua konsep ini yang kami gunakan untuk bagaimana melakukan penataan landfill tersebut. Kemudian kami menata perpipaannya dan segala macam. Nah, perpipaannya kemudian ini mempunyai kapasitas sebetulnya 2 megawatt, tapi kami berkontrak dengan PLN itu 1,65 megawatt. Nah, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015, ini sudah COD dan berjalan sampai sekarang. Kemudian, nah ini prosesnya. Jadi sampah masuk, kemudian ditimbang. Ini untuk bagaimana penimbangan itu bisa tercatat dengan baik. Kami menggunakan tim independen, namanya salah satu tim independen yaitu Surveyor Indonesia. Kemudian kami baru melakukan penataan landfill-nya, kita kirim ke sana, juga melakukan landfill gas collection, yaitu penataan sumur vertikal, lateral, dan segala macam untuk kebutuhan dalam mengekstrak gas yang ada di landfill. Kemudian baru nanti ada peralatan-peralatan kami, fuel skid, ada heat exchanger, dan segala macam, baru masuk power plant. Dan ini sesuai dengan kontrak kami dengan PLN sejak tahun 2015 itu sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Nah, ini salah satu layout yang kami lakukan di landfill kami. Kemudian ini salah satu bentuk ada yang menggunakan cover soil, ada yang menggunakan membran bagian atasnya ini. Nah, ini kenapa kami menggunakan membran pada saat kami dalam mengekstrak gas, kami tetap butuh namanya fresh waste pada saat tertentu, pada saat ada penurunan sampah itu, kemudian kami isi lagi dengan sampah baru untuk menghasilkan gas, supaya kita harapkan gas itu tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, ini adalah foto-foto engine-nya. Oke, maaf, sebentar Pak. Ini saya lebarkan aja Pak ya. Iya. Oke, ini engine-nya yang sudah berjalan. Mungkin Bu Sri Bebasari udah pernah ke sana jadi tahu. Nah, ini adalah peralatan-peralatan kami yang ada di sana yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah gasifikasi power plant. Ini tahap yang kedua. Yang ini baru selesai pada bulan Maret tahun 2021 dan itu baru COD, kemudian baru diresmikan bulan Mei tahun 2021, awal COVID itu. COVID sudah berjalan ya. Ya, pada saat itu sudah diresmikan. Nah, ini sedikit gambaran mengenai diagram khusus untuk gasifikasi. Nanti kami jelaskan di berikutnya. Ini salah satu gambaran bahwa
sampah yang kami terima di sini kita terima di waste bunker, ada yang paling kiri, kemudian kita proses di pre-treatment, kemudian masuk di dalam tungku, kemudian dipanaskan di tungku pertama, kemudian dipanaskan lagi ke tungku kedua yang dari tungku pertama menghasilkan sintetik gas, kemudian dipanaskan lagi di tungku kedua, kemudian untuk memanaskan boiler. Dari sisi sebelum boiler ini bedanya sama PLTU ya. PLTU itu bagian depan beda dengan ini. Kalau PLTU bagian depan pabriknya adalah pembakarnya adalah batu bara. Kalau ini sampah. Kalau belakangnya hampir sama. Ada boiler dan segala macam. Nah, itu ada hampir sama. Kemudian ini gambaran secara keseluruhan PLTSA kami. Oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan adalah ada preconditioning, storage pit, material feeding, primary gasification, dan lain-lain sampai dengan chimney. Ya, ini yang sudah kita lakukan di TPA Benowo. Kemudian, nah ini adalah gambaran. Adalah pre-treatment, jadi pengkondisian sampah untuk meningkatkan caloric value dengan pengurangan kadar air, memisahkan material-material yang ada di sana. Jadi di sini ini sebetulnya sebelum masuk ke sini, masuk di dalam waste pit. Baru kita masukkan ke sini karena kami butuh kita pilah-pilah lagi adalah inertnya. Inertnya itu masalah kaca, besi dan segala macam kita pisah di sini, baru kita masukkan lagi ke waste pit untuk dilakukan sebelum masuk ke masuk ke tungku. Oke. Nah, ini adalah waste pit yang kami punya. Ya, merupakan tempat penumpukan sampah awal di sini. Oke. Terus kemudian ini adalah peralatan-peralatan kami, grab dan segala macam, feeding, hopper dan segala macam, double roller. Nah, ini adalah fungsi untuk memasukkan sampah yang tentunya yang setelah dari pre-treatment dimasukkan ke sini dengan ukuran tertentu dan diharapkan kadar airnya sudah menurun. Oke. Ini adalah primary gasification chamber. Ini yang tungku yang saya sebut tungku yang pertama, ini dipanaskan, kemudian bagaimana ini bisa menghasilkan gas, sintetik gas. Nah, ini dipanaskan sampai 850 gitu. Kemudian dipanaskan lagi, yang kedua, tungku yang kedua ini sampai 1100. 850 sampai 1100. Ini diharapkan dioksin furan bisa tereduksi dengan baik. Dari panasnya ini untuk memanaskan adalah boiler. Maaf, ya. Nah, ini untuk memanaskan boiler, dari boiler ini menghasilkan steam, terus masuk ke generator menghasilkan listrik. Dan sisa dari gas tersebut kita reduksi. Nah, ini adalah generator ya. Steam dan generatornya kapasitas 6 kali 2 mega. Ada dua generator yang kami punya. Nah, ya 6 kali 2 mega. Kemudian flue gas ini kita reduksi supaya berfungsi tempat pengolahan flue gas menjadi gas buang yang sesuai dengan standar gitu. Dan ini adalah namanya dust collector ya. Nah, ini untuk untuk menyaring abu terbang, kemudian supaya tidak mencemari yang di luar. Kemudian ini cerobongnya. Cerobong ini ketinggian 60 meter dari permukaan lahan, yaitu yang diizinkan. Jadi selama ini yang kami lakukan, kita bangun 60 meter. Oke, kemudian ini adalah tempat untuk monitoring kontrol dari peralatan-peralatan secara keseluruhan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, apa yang kami lakukan. Jadi di TPA Benowo ini ada dua hal yang tadi. Kalau ini adalah gasifikasi ini kapasitas 12 mega, tetapi yang kita ekspor ke ke
PLN adalah 9 megawatt. Kami kontrak dengan PLN sebesar itu. Ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami sharing bahwa TPA Benowo saat ini sudah berjalan dengan seperti yang kita harapkan secara keseluruhan, karena ini memang yang diamanatkan oleh Perpres 35 tahun 2018. Demikian Pak Doan dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muiz ya. Oke, wah ini tadi paparannya dari awal udah berangkat dari itu pengamanan dari Kota Surabaya, terus bagaimana teknologi yang proses dilakukan ya. Nah, ini menarik sekali nih, apalagi ini pertama sekali kita direformasi untuk mengundang perusahaan, dan juga kita percaya di sini kalau ada inisiatif yang baik yang sudah dilakukan oleh Pemkot dan juga bekerja sama dengan PT Sumber Organik. Nah, ini Pak, jadi kita kebetulan sambil diskusi juga nih, kebetulan ada hadirin di sini Sobat Forpasi, tadi udah tambah beberapa, sekarang ini rekor ya dari webinar Forpasi ini, sudah 48 orang nih 40 untuk hari ini. Wah, ini banyak banget. rekor ya hari ini Jasmine ya. Nah, ini Iya. banyak yang tertarik nih sama teknologi nih. Dan terus juga sebagai informasi juga kepada Sobat Forpasi, jadi salah satu juga kenapa topiknya itu dari Surabaya, itu menjadi catatan kita adalah udah banyak yang menuliskan kalau di Surabaya itu yang paling tinggi loh rasio belanja pengelolaan sampah dari APBD-nya. Jadi ini saya bahkan dapat data dari Kompas ya, tapi tahun 2022 itu sampai lumayan ya, sekitar ratusan miliar itu yang digelontorkan oleh pemerintah. Dan itu niatan yang paling besar kalau dikategorikan di Indonesia. Bahkan DKI Jakarta sendiri itu sekitar 2,5% kalau dari data. Dan itu yang perlu kita garis bawahi di sini, pemerintah Surabaya itu sudah artinya memberikan political will yang besar. Tinggal bagaimana sih ke depannya untuk meningkatkan sistem ini supaya bisa berjalan berkesinambungan. Nah, baik, karena kita sudah waktunya memasuki sesi diskusi, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya, ini sambil saya bacakan ini. Oke, dari ini Pak Kadek Mahendra ini, mohon izin Bapak, apakah bisa di-share PPT-nya gitu? Terima kasih. Ya, siap, nanti dikembalikan ke PTSO. Terus kegunaan sumur vertikal untuk apa tadi? Tadi sudah jelas ya, nanti bisa di-rewind lagi, dilihat di channel Forpasi. Ini Pak Muiz ada dari ini Pak Ronald. Keren Pak Muiz, mau dong ilmu dan prakteknya dibagi ke kita karena sampah ini sudah menjadi limbah yang cukup besar di daerah saya. Ini Pak Ronald bisa diinfokan ini ke Pak Muiz, ini daerahnya di mana? Barangkali dari pertemuan kita hari ini kan selain kita berbagi informasi, jadi peluang untuk meningkatkan jejaring. Oke, berikutnya dari Mas Yuris. Wah, ini ada dari Daur Ulang ID. Siap Mas, ini saya bacakan. Berapa sampah terolah per hari, berapa tipping fee-nya? Terus berikutnya ada pertanyaan, ini data sampah yang masuk, yang diolah berapa ton per hari, yang ditimbun TPA berapa hari, tipping fee. Mungkin kita bisa membahas yang ini dulu ya, mungkin di forum kita. Silakan buat Pak Muiz ataupun nanti dari rekan-rekan ada yang saya lihat join beberapa dari PT Sumber Organik juga ya. Barangkali bisa menambahkan. Silakan Pak Muiz. Baik, terima kasih Bapak. Ya, pertanyaannya menarik sekali ini. Mungkin saya jawab yang pertama tadi adalah kegunaan sumur vertikal dan sumur horizontal dan segala macam. Jadi gini, untuk yang pemanfaatkan gas metan itu kita adalah menanam sumur-sumur yang ada di landfill untuk kita tarik gasnya. Jadi ini terutama untuk menarik gas metan sebetulnya, untuk pembangkit listrik, Bapak. Nah, jadi ini yang kita atur sedemikian rupa sehingga itu bisa membangkitkan listrik dengan baik. Tentunya ada parameter-parameter tertentu, gas metan yang berapa sih kadarnya yang bisa dimanfaatkan untuk listrik. Jadi itu yang kita tarik dari landfill sebetulnya.
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa yang diolah untuk yang di landfill berapa, yang di itu berapa. Untuk yang digasifikasi 1.000 ton, sisanya adalah 500 ton atau kalau kita datang 1.500 ya 500-nya untuk ke landfill. Karena apa? Landfill ini butuh namanya fresh waste untuk menangkap, menimbulkan bakteri untuk menghasilkan metan yang ada di sana. Tentunya bukan hanya metan saja, tentunya ada unsur-unsur lain yang terkandung di dalamnya, tetapi itu pun ada kadar-kadar tertentu yang bisa menghasilkan listrik dengan baik. Nah, ini salah satu cara untuk menarik gas metan, Bapak. Kemudian ada yang menanyakan tipping fee. Nah, kalau tipping fee ini tergantung daerahnya. Mungkin nggak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain ya. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Karena ini keterkaitannya adalah dengan biaya pengolahan sampah daerah masing-masing dan kemampuan. Ini ibaratnya begini. Kayak ada tipping fee yang murah, 100.000 ada. Ada yang lewat dari itu ada yang lebih tinggi ada. Nah, ini nanti hasilnya juga akan berbeda-beda untuk bisa menghasilkan listrik, bisa menjadikan landfill itu modelnya kayak apa. Karena ada 3 kategori, ada control landfill, ada sanitary landfill, ada open dumping. Nah, tergantung itu berapa tipping fee-nya gitu. Nah, kami tidak bisa menyebut berapa yang ada di Kota Surabaya karena itu tergantung daerah masing-masing pembiayaannya karena tergantung keekonomian dari daerah masing-masing begitu Bapak. Demikian Pak Doan. Ya, Pak Muiz, terima kasih. Jadi ini kita udah dapat tadi beberapa jawaban, terus di sini ada lagi Pak pertanyaan baru. Nah, permisi Pak, dari ini Pak Muhammad Arditya Ramdan ya. Permisi Pak, upaya apa yang dilakukan saat pretreatment untuk meningkatkan kalor? Yang kedua, apa persyaratan sampah yang diterima masyarakat sehingga bisa memenuhi syarat pengolahan di sini? Artinya sebenarnya sampah yang masuk itu yang seperti apa sih? Terus ini dari Kadek Mahendra, apakah tidak ada masalah dengan penduduk sekitar terkait bau sampah? Terus yang kedua, permasalahan yang terjadi selama pengolahan gas metan apa saja, Pak? Terus ini ada yang dari Pak Willy Salim ya. Ini sedang mencoba konversi MSW ke bio OH, singgas di PLTSA apakah analisis atau hanya langsung di Kombas? Kedua, apakah SO mungkin tertarik untuk eksplor untuk mencoba pilot singas dari PLTSA untuk dijadikan MEOH ya? Nah, ini lumayan banyak nih masuk pertanyaannya, Pak. Mungkin sampai pertanyaan dari Pak Willy Salim kita satu-satu ya. Silakan Pak Muiz. Baik. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan menarik sekali Bapak. Terima kasih. Iya, bisa saya sampaikan bahwa sampah yang masuk di Kota Surabaya itu yang tadi kami sampaikan adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya. Ya, artinya bahwa sampah di luar itu tidak kami terima di TPA karena itu sesuai dengan perjanjian yang ada di sana. Di sana pun kami juga seleksi bahwa oh ya kalau ini ada sampah misalnya gitu ketutup dan segala macam nanti kalau itu isinya lain-lain akan kita kembalikan itu Pak. Jadi itu sudah komitmen bahwa sama rumah tangga dan sejenisnya. Dari pabrik bisa itu tapi sama rumah tangganya bukan sama limbahnya itu yang kami terima. Jadi sama rumah tangganya ini semua diterima dan itu diatur memang masuknya sampah yang diatur oleh pemerintah Kota Surabaya bahwa itu sesuai dengan ada namanya barcode. Barcode ini untuk menentukan, oh ini sampah dari mana, itu akan ketahuan di situ. Jadi masuknya ke jembatan timbang itu ada diseleksi, ada 3 instansi di sana, dari kami ada, dari SI ada, dari pemerintah Kota Surabaya ada. Berdasarkan barcode atau surat jalan itulah yang masuk ke sana yang bisa kita terima. Karena kenapa di sistem begini? Karena kita berdekatan dengan tetangga. Tetangga mungkin, oh sampah dari tetangga misalkan ada Gresik, Sidoarjo kan dekat tuh.
Jadi sampah ini hanya khusus kota Surabaya, tidak boleh dengan kota lain. Gitu. Itu salah satu. Terus apalagi tadi Pak Doan dari situ? Iya Pak, itu tadi yang sampah masuk, terus itu pretreatment udah tadi Pak ya, Udah. meningkatkan kalori ya. Oke. Ya. Ini penduduk sekitar Pak bau sampahnya. Dan terus kalau mengelola gas metan apakah ada masalahnya Pak? Oh ya. Jadi begini, justru metan itu yang kami harapkan Pak hadir di sana. Karena itu untuk membangkit LFG power plant kami. Itu yang kami siapkan. Kami ini berdekatan dengan Gelora Bung Tomo. Hanya 500 meter dan baru-baru ini kami memang dituntut untuk bagaimana benar-benar tidak bau, Pak. Tidak bau sama sekali dan itu memang salah satu ketentuan di sana. Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Nah, acara pertandingan Piala Dunia U17 di sana, ya kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur bagaimana kapan datangnya sampah, kapan ini ditata dan segala macam. Kami atur supaya acara di sebelah tidak bau. Ya, ini kami punya formula khusus untuk bagaimana untuk menghilangkan bau. Gitu, Pak. Demikian, Bapak. Siap Pak Muiz. Berarti yang berikutnya ini ada dari yang tadi Pak Willy ya. Ya. Syngas di PLTSA apakah dianalisis atau hanya langsung dikombas Pak? Oh, itu ada analisanya, Pak. Kami ada parameter tertentu, Pak, yang di situ. Di situ tentunya dari landfill itu kita punya namanya knockout pot untuk menyaring gas-gas tersebut. Nah, sebelum masuk ke mesin. Dan itu akan terdeteksi, Pak. Terdeteksi metannya berapa, CO-nya berapa, dan segala macam parameter yang lain itu akan terdeteksi. Dan ini bisa menghasilkan listrik berapa. Itu ada semua, Pak. Gitu. Ada peralatannya khusus. Oh, Demikian, Bapak. siap Pak. Tadi berikutnya itu ada ya ini ya, tipping fish Pak. Masih di Surabaya ya. Oke. Nah, itu memang kayak agak ngeri-ngeri sedap tuh ya. Nah, terus berikutnya ini ada dari Bu Esti nih. Izin bertanya mewakili skala rumah tangga dan perkantoran. Saya selaku ibu rumah tangga dan pengelola sampah di kantor, apakah sampah-sampah yang masuk ke TPA Bonowo memang sudah terpilah dilakukan di awal oleh masing-masing warga pelaku usaha perkantoran dan lain? Karena sekarang kan sedang giat-giatnya digalakkan memilah sampah dari hulu rumah tangga. Sampahku tanggung jawabku. Mungkin yang ini bagaimana nih Pak Muiz? Ada informasinya Pak? Lah, tentunya kalau yang sebelum masuk ke TPA, tentunya ini adalah bagaimana area masing-masing melakukannya, Pak. Tadi kami sampaikan bahwa Kota Surabaya itu melakukan TPS 3R, ada composting dan segala macam, ada bank sampah dan segala macam. Tentunya daerah-daerah tertentu ada yang memilah hal tersebut, Pak. Mestinya ya, itu sudah terpilah sebelum masuk ke TPA, Pak. Kami ini hanya menerima sisanya. Semestinya seperti itu. Tapi ini bukan wilayah kami, tapi wilayahnya pemerintah daerah, Pak, yang melakukan. Demikian, Pak. Ya Pak Muiz. Nah ini saya langsung ini masuk ke penasaran nih. Jadi kan artinya secara tupoksi kan PT Sumber Organik itu udah di TPA Pak ya, udah standby dan menerima dan memproses yang masuk. Berarti sekarang pengumpulan itu ada di Pemkot ya Pak ya? Pengumpulan maksudnya, Pak? Artinya pengumpulan, artinya TPS. proses pengumpulan sampahnya dari rumah-rumah tangga tadi yang ngebawa ke TPA itu di pemerintah kota ya, Ya, tupoksinya betul. Pak ya. Ada TPS-nya, Pak. Nah, ini yang menarik kan jadi penasaran. Ini langsung ada sedikit keresahan publik ya yang sebenarnya menjadi kekhawatiran barangkali. Tapi kita sebenarnya kurang tahu ya apakah benar kekhawatiran ini. Takutnya orang kalau udah memilah itu nanti dicampur lagi Pak, sehingga di TPA itu jadinya nggak optimal memprosesnya. Nah, mungkin tanggapan Pak Muiz di situ seperti apa Pak? Baik, Bapak, karena bukan wilayah kami, tapi saya mendapatkan info karena ada pemilahan khusus di situ, tentunya ada nilai keekonomian. Biasanya plastik, botol itu biasanya udah hampir hilang, Pak, nyampe TPA-nya gitu.
Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah bisa menghasilkan keekonomian tersendiri, Pak. Itu akan dijual. Nah, tentunya ini adalah balik lagi adalah wilayahnya adalah pemerintah gitu, pemerintah kota. Tidak, bukan wilayah kami, Bapak. Demikian, Oke, Bapak. Di dicatat Pak. Pasti itu ya untuk Sobat Korporasi, tentu saja dalam pengelolaan sampah ini kita tahu bersama, itu ada pembagian tugas. Dan mungkin ke depan kita ngobrol sama Pemkot ya, seperti itu ya. Nah, Untuk belajar gimana sih sistemnya di sana, karena memang secara penugasan, PTSO sudah memang amanah di situ. Terus di sini ada dari, sebentar ini Pak Edi ya, Pak Edi Ardiansa, berapa banyak gas metan yang diperoleh dan apa ada perlakuan tertentu terhadap sampah sehingga menghasilkan gas atau metan yang berlimpah? Itu bagaimana, Pak? baik, Bapak. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan gas ini tentunya ada beberapa, memang ini dapur kami, Pak. Yang kami lakukan adalah butuh namanya fresh waste. Ya, mungkin teknologi bisa Bapak beli, tapi untuk yang belakangnya ini ada cara-cara tertentu memang untuk bagaimana bisa menghasilkan apa namanya gas metan tersebut gitu. Ya, itu tentunya ada sumurnya yang ada di sana, kita tutup apa namanya sampahnya supaya gas tidak keluar dan segala macam, bisa menghasilkan gas yang optimal. Tentunya ada kadar-kadar tertentu yang bisa kita ekstrak di sana, Pak. Nah, ini juga butuh waktu untuk bisa melakukan eh, kapan gas yang terbaik bisa diambil dan segala macam. Itu tentunya ada waktu tersendiri gitu. Oke, siap, Pak. Ini Jadi, izin, Pak. Ini pertanyaan ini muncul terus ya. Kalau misalnya ada yang mau membuka open mic silakan juga, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Nah, ini pendapatan dari penjualan listrik berkontribusi berapa persen? Saya rasa itu hitungannya masuk ke itu ya dapur perusahaan ya. Nah, ini terus berikutnya ini eh, tadi kan udah ada informasi Pak ya dari PLN tadi yang 1, kapasitas 1,6 terus jual ke PLN 2.000 itu udah ada Pak informasinya kalau yang udah dijual selama ini ke PLN Pak. oh iya, sudah ada Pak. Tentunya itu dengan ada ketentuan dari pemerintah Pak. Jadi yang kita jual ke maksimal 1,65 itu sudah ada ketentuan dari aturan-aturan pemerintah sudah ada Bapak. Itu. Kalau dari landfill gas power plant. Kalau dari gasifikasi karena itu adalah bisa mereduce sampah dengan secara signifikan, juga ada ketentuan dari Perpres 35 tahun 2018. Sudah diatur itu Bapak nilainya. Oke, sudah ada Pak ya Sudah diamanatkan ada, di Perpres ya. sudah ada. Oke, nah ini bisa juga nanti ini topik lain nih Perpres yang mengamanatkan itu untuk Sobat Korporasi kita bisa bahas di kemudian hari barangkali ya kita detailkan. Oke, berikutnya ini ada, nah ini dari Pak Muhammad Arditya tadi, apa ini cukup sama ya? Apakah kegiatan pengomposan pengolahan di TPS 3R mengurangi hasil produksi atau gas sumber energi yang dihasilkan, Pak? Baik. Tadi kami sampaikan Pak, sebetulnya yang masuk sampah di TPA itu adalah sebetulnya sisanya saja Pak. Jadi kalau orang Surabaya bilang itu tinggal rawonnya, terus nasi gudeg apa nasi sotonya dan segala macam itu sisanya baru masuk ke sana Pak. Plastik dan segala macam yang bisa ada nilai keekonomian sudah diambilin semua Pak sebetulnya. Tadi saya sampaikan bahwa ada masukan bahwa itu kan sampai dengan 60% tereduksi, kemudian 40% sisanya itu masuk ke TPA. Berarti ada sisanya kan Pak? Yang punya keekonomian diambil dulu gitu. Nah, inilah yang menjadi apa bagaimana bisa bayangkan Pak, sampah di TPA isinya combro melulu kata orang bilang. Nah, itu yang kita olah Pak sebetulnya. Itu berarti sistemnya udah diambil semua ya Pak ya. Maksudnya dari pengangkut udah ngambil daur ulang dan lain-lain. Dan Ya, dengan asumsi bagian Pak. tersebut sudah Ya. lewat TPS 3R berarti itu seperti itu ya Pak ya. Ya, sisanya baru masuk ke kita. Ya, tentunya masih ada yang lolos beberapa bagian lah. Tidak secara keseluruhan terambil karena juga butuh waktu dan segala macam. Gitu ya, Pak ya.
Oke, daerahnya juga banyak gitu. Ji, siap. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini webinar dengan pertanyaan paling banyak ya. Nah, nah, di sini dari Pak Willy lagi. Dari gas yang dianalisis, berapa persen metana atau CO atau H2 dari proses gasifikasi kira-kira saja, Pak? Terus, apakah PTSO akan mencoba mengikuti tender untuk PLTSA di kota lain yang belum terrealisasi? Terus di sini ada Pak Jun. Secara perhitungan bisnis murni, apakah model operasional ini dijamin keberlangsungannya dalam jangka panjang? Akhirnya tidak banyak membutuhkan subsidi pemerintah. Terus dari Mas Yuris nih ya. Ya, ini banyak gosip beredar kalau PLTSA tidak berjalan, susah sekali mengadakan permohonan kunjungan, apa memang tidak boleh dipelajari langsung prosesnya. Nah, mungkin dari tiga ini, di beberapa pertanyaan ini, nanti mohon runut Pak ya, yang dari pertama yang tadi, yang berapa persen, barangkali bisa dijawab. Terus yang terakhir ini dari Mas Yuris, ini kan sebenarnya ada beberapa lah ya, kita sama-sama melihat di lapangan, ada diskusi publik lah. Katakanlah misalnya itu ada gosip beredar seperti itu. Nah, mengenai proses-prosesnya ini barangkali berjalan atau tidak, kira-kira Pak, tantangannya itu apa barangkali? Apakah memang tantangannya itu dari pemrosesan sendiri atau memang sampah yang masuk atau yang seperti apa Pak ya secara umum? Mungkin bisa dibantu Pak untuk mendiskusikan Pak. baik Bapak. Menarik sekali ini. Kritis. Bagus, bagus. Kalau saya bilang begini Bapak, kalau namanya kunjungan itu ada SOP-nya Pak kalau di tempat kami. Harus melalui apa namanya pemerintah kota, baru nanti dikonfirmasi dengan kami. Tentunya dalam hal ini kunjungan sering Pak di tempat kami dari beberapa daerah hampir seluruh Indonesia sering bergantian Pak gitu masuk ke itu. Nah, pada saat-saat kapan kami bisa menerima, pada saat itu kami bisa apa namanya kalau kesibukannya yang lain Pak ya tidak mengganggu aktivitas yang ada di kegiatan DTPA ya silahkan itu, tapi ada prosedurnya, bisa melalui apa namanya dari DLH Kota Surabaya Pak. Demikian Bapak. Itu yang bisa dilakukan kalau kunjungan. Tentunya kunjungan ini yang menyaring adalah tertentu. Kalau masalah yang lain-lain, oh ya, bagaimana? Nah, ini kaitannya mempelajari sistem dalam. Memang Pak, ini baru pertama kali di Indonesia, gitu ya Pak ya. Mungkin tadi disampaikan nggak ikut ke tempat lain, itu istilahnya urusan manajemen Pak. Mau ikut, tapi dari sisinya PT Sumber Organik, memang PT Sumber Organik ini khusus untuk Kota Surabaya, Pak. Demikian, Bapak. Siap Pak Muiz, artinya secara kesimpulan kalau nanti mau belajar ke PTSO bisa langsung berkoordinasi ke DLH karena tentu Iya, saja ini berkaitan dengan pemerintah. Nanti harusnya itu udah bisa ya jika memenuhi SOP-SOP yang sudah disampaikan. Nah, terus sebentar ini kita sudah waktunya dan juga ini pertanyaan juga pasti tidak habis-habis ya. Ini saya coba regulasi beberapa pertanyaan lagi untuk kita bersama. Nanti mungkin ada penyampaian dari yang lain juga dipersilakan. Ini yang dari chat, itu ada sampah 1.000 ton per hari yang diproses dalam instalasi dalam bentuk apa residu yang keluar dan berapa ton? Residunya diproses lebih lanjut atau masuk ke TPA? Seperti itu Bapak. baik, Bapak. Tentunya namanya itu pasti ada residu, Pak. Namanya faba. Fly ash, bottom ash itu ada. Fly ash, bottom ash ada. Kalau bottom ash ini kan sudah tidak masuk di dalam B3, Pak ya. Itu bisa banyak manfaatnya, Pak, sebetulnya. Untuk jalan, untuk pengurukan dan segala macam. Kalau fly ash kami tentunya sudah sesuai dengan peraturan Pak. Kami istilahnya peraturan KLHK itu adalah disolidifikasi Pak. Jadi kami manfaatkan sebetulnya itu dimanfaatkan untuk bentuknya masih nggak karu-karuan bentuknya. Kalau itu bisa orang bilang oh pakai batako dan segala macam, kami bentuknya tidak masih nggak karuan karena kami memanfaatkan untuk yang lain-lain Pak sebetulnya masih di lapangan. Itu memang ada lahan tersendiri untuk menampung hal tersebut Pak. Faba Eh, tadi Pak ya. ya Faba tadi, ya ada demikian Pak. Oke, siap. Sepertinya udah habis pertanyaannya. Jadi itu kita bahkan itu tadi udah dapat
dari awal sampai akhir itu ibaratnya kalau kita bikin usaha udah di-share nih sedikit nih rahasia perusahaan loh ini. Cuma di grup Forpasi nih, cuma di webinar Forpasi nih, teman-teman ketemu dari PT Sumber Organik. Ini dari Pak Muiz dan PT SO dan koordinasi juga dengan yang lain itu bisa kita ngobrol seperti ini. Sisanya tentu saja nanti bisa mengkoordinasi yang seperti udah disampaikan Pak Muiz untuk ke DLH kalau ada melakukan kunjungan dan di sini kita sifatnya belajar bersama ya. Oke, mungkin ini berapa persen fabanya ini? Terakhir ini Pak ya. Ini mungkin setelah ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Kira-kira berapa persen nih fabanya Pak? Kurang lebih 8-15% Pak, kurang lebih ya. Oke, 8-15% ya. Ya. Pak Darto ya, oke. Siap. Itu mungkin saya kunci untuk saat ini karena dari tadi belum ada juga yang langsung bertanya. Oke, terima kasih Pak Muiz atas diskusinya. Seru sekali. Nah, nanti kalau dari saya sendiri harapannya satu saat nanti bisa main Pak ya ke PTSO Pak ya. Kita Ye, silaturahmi, ngobrol dan lihat apa saja di sana. Tentu siap. saja nanti kita penasaran nih gimana untuk bisa meningkatkan sistem ke depan Pak ya. Karena dari sini sifatnya teknologi dan kalau dari saya sendiri artinya punya sudut pandang seperti ini untuk kita semua. Tentu saja teknologi pasti ada manfaatnya. Tapi kira-kira teknologi apakah bisa berjalan sendiri? Kalau saya sih menurut saya perlu dikaji ulang apakah teknologi 100%. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng? Apakah kita bisa langsung ke teknologi atau ada sebenarnya proses sebelum yang bisa dilakukan atau misalnya upaya-upaya publik yang bisa dilakukan seyogyanya kita bisa berdiskusi bersama dan menemukan solusi bersama sehingga kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini secara masif. Baik, demikian untuk diskusi dan tanya jawab kita ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Muiz. Terima kasih Pak Doan dan teman-teman semuanya. Mungkin izin stay dulu Pak sedikit lagi Pak. Ada penyampaian sedikit Pak. Oke, saya kembalikan ke Jasmine ya. Silakan Jasmine. Oke, terima kasih Kak Doan, Pak Muiz atas Siap. diskusinya hari ini sangat seru dan banyak banget ternyata yang tanya ya. Buat yang masih penasaran, nanti bisa dilanjutin di grup chat ya, Kak Doan. Untuk masalah sesi masalah pertanyaan untuk sesi hari ini. Saya juga akan menyampaikan pengumuman untuk sesi berikutnya. Apakah ada Kak Doan atau kita masih menunggu? Ya, ini seperti biasa Oke. mau menyampaikan cindera mata dulu Jasmine. Oh iya, kita cendera mata dulu. Oke. Siap, ini mau di-share dulu ya. Oke, jadi Pak Muiz, jadi kita ada tradisi Pak di Forpasi bagi narasumber kita. Jadi kita Pak izin belum bisa memberikan apa-apa Pak selain memberikan cindera mata dan pantun Pak kepada Pak Muiz ini. Oke, kelihatan Pak ya? Kelihatan? Iya. Oke Pak, saya coba izin katakan Pak Muiz. Ke Surabaya mencari pukis. Manis rasanya aku sampai nambah lagi. Terima kasih banyak Pak Muiz. Semoga prosesnya lancar demi Indonesia yang lestari. Oke. Terima Ya, kasih Pak Doan. matur nuwun Pak Muiz ya. Nanti Sama-sama. saya kirim terpisah Pak ya. Oh, baik. Oke, Terima kasih siap. banyak. Ye. Oke, ini langsung melanjutkan sesi pengumuman. Jadi di sini akan ada diskusi lestari sesi selanjutnya. Ini sesi terakhir dari rangkaian ini. Di sini juga ada narasumbernya. Di sini ada Ibu Enci dari Inswa akan mendiskusikan tentang kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku, dan filosofi 5 aspek perubahan. Jadi webinar kita ini adalah webinar puncak ya. Sebelum kita jahit narasi dan minggu depan di sini karena kebetulan paling banyak datang hari ini, ayo kita ramaikan sama-sama sehingga nanti ke depan bisa kita benar-benar jahit rekat isu ini dan kita bawa nanti kita sampaikan ke para pemangku kebijakan.
Nah, jadi itu tadi yang tentang jahit narasi. Dan ini ingin memberikan pengumuman juga, segera hadir. Kita akan ada acara, mudah-mudahan terjadi di bulan Desember ya. Ini dalam konfirmasi. Kita ini judul bisa diganti ya. Ini agak provokatif. Halo Pak Capres, mau kemana sampah kita? Kita mau tanya nih ke mereka ataupun elemen-elemennya. Kita juga realistis karena memang sangat sulit ya mengundang mereka secara bertiga. Kalau satu kan kita nanti bersifat partisan. Kita pengennya bertiga atau sebenarnya dari SOP yang lain itu sebenarnya banyak, minimal 2. Nah, kita coba undang mereka. Kita mau diskusikan kepedulian terhadap isu sampah, peningkatan regulasi dan narasi calon pemimpin negeri dalam program persampahan. Kolaborasi kita juga bersama Indo Relawan, dan di sini teman-teman yang milenial ya, barangkali yang suka main sosial media itu ada melihat namanya platform Bijak Memilih. Di situ nanti kita coba berkolaborasi dengan BMX. Mudah-mudahan acara ini terselenggara, dan tentu saja mohon dukungan dari Sobat Korporasi juga semua dan publik semuanya. Dan di sini untuk kelanjutannya pasti di Jahit Narasi itu ada kita kebutuhan untuk relawan, karena semua yang ada di Korporasi itu adalah berprinsip relawan. Di sini ada kebutuhan terhadap tim riset, butuh 3 orang, dan sebenarnya di sini sudah ada 1. Nanti saya akan umumkan ke depannya. Kita perlu 2 orang lagi untuk kita jahit nih narasi apa saja yang udah di webinar semuanya. Terus di sini ada untuk acara di Jakarta nanti detailnya. Ini sedang tentatif, mudah-mudahan terlaksana di tanggal 22. Kita butuh beberapa posisi, koordinator lapangan, resepsionis, LO dan keamanan, dokumentasi dan sosial media, dan juga MC. Nanti bisa yang tertarik dan punya waktu luang di sekitaran Jakarta, bisa cek di Indo Relawan untuk mendaftar ya. Oke, paling demikian untuk pengumumannya. Siap, ini saya kembalikan ke Jasmine. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Doan atas pengumumannya. Udah kerasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, saya mau minta izin buat dokumentasi. Peserta hari ini udah sampai 50 peserta. Mudah-mudahan minggu depan 100 ya. Oke. Kak Doan boleh bantu dokumentasi? Boleh yang mau on cam? Kita foto dulu. Oke. Sudah apa belum? Ini Kak Doan. Oke. Ini izin capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Slide-nya 1 lagi. Oke. Siap. Sudah Jasmine. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Doan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut diskusi pada pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Doan. Terima kasih Pak Muis. Terima kasih Pak Ibu Sri.